admin akan menceritakan mengenai tragedi yang terjadi di Bangker Kali Adem, Yogyakarta, yaitu pada tahun 2006 silam. Di tahun 2006 menjadi tahun yang kelam bagi masyarakat Yogyakarta. Pasalnya di tahun itu terjadi dua bencana besar sekaligus, yaitu meletusnya Gunung Merapi dan juga bencana gempa bumi. Prediksi angka korban dari bencana ini simpang siur. Catatannya berbeda-beda dari masing-masing instansi yang merilisnya. Dan memang, Gunung Merapi di Yogyakarta adalah yang paling aktif. Selalu kembali erupsi atau meletus pada periode tertentu. Sehingga Gunung Merapi ini seolah menjadi ikon bencana yang ada di Yogyakarta. Kita kembali ke tahun 2006. Dari sekian cerita mengenai bencana itu, salah satu yang sempat mencuat adalah gugurnya dua orang relawan di dalam sebuah bunker. Tidak seperti namanya, Bangker Kali Adem, yang jika diartikan maka berarti sungai yang dingin. Namun peristiwa yang pernah terjadi di bunker itu justru sebaliknya. Di saat Merapi meletus kala itu, dua orang relawan kala itu sedang piket di area bunker. Selain menjadi tempat perlindungan, bunker ini juga menjadi pos pengamatan terdekat. Dan tidak hanya itu, bunker itu pun menjadi titik untuk menggerakkan evakuasi massa. Awalnya, bunker ini dinilai cukup aman dari sapuan wadus gembel. Bukan karena kekuatan bunker, namun lebih kepada prediksi bahwa wadus gembel itu tidak mengarah ke area tersebut. Kalaupun wadus gembel itu menerjang, bunker ini sebenarnya dirancang tahan terhadap awan panas itu. Setidaknya itulah prediksinya. Mengutip dari Liputan 6 dan juga Tempo, mereka adalah Warjono yang berumur 30 tahun, serta temannya adalah Sudarwanto yang berumur 25 tahun. Terakhir kali mereka saling kontak ketika ditanya ada berapa orang di sekitar bunker. Mereka menjawab ada 2 orang. Dan hanya itulah komunikasi yang sempat terjadi. Tak berselang lama, diketahui terjadi erupsi dari gunung itu. Dan disinilah awal tragedi itu. Beberapa warga mengatakan mereka mengarahkan warga agar masuk ke bunker untuk berlindung. Bagaimanapun, awan panas itu bergerak sangat cepat. Tidak sebanding jika dibandingkan dengan kecepatan orang yang berlari. Namun warga terus saja berlari ke arah lain. Mereka semua berlarian turun ke bawah kaki gunung. Warjono pun akhirnya memutuskan untuk menyusul temannya, berlindung di dalam bunker tersebut. Awalnya, mereka mengira bahwa aliran awan panas itu akan mengarah ke barat, sehingga awan itu tidak langsung menerjang mereka. Namun ternyata, bencana gempa bumi yang tepat terjadi sebelum erupsi membuat tebing alami yang harusnya menahan awan itu justru sudah runtuh duluan. Tebing itu dinamai dengan nama Geger Boyo. Dan yang terjadi kemudian, lelehan lahar dan awan panas di atasnya langsung menerjang ke arah selatan, tepat melewati bunker itu. Jika sebelumnya sudah disebutkan bahwa bunker itu tahan dari awan panas, namun akan beda ceritanya jika yang datang adalah lahar panas. Lahar itu menembus bunker dan kemudian masuk ke dalam. Bunker yang rapat itu pun menjadi seperti oven yang kemudian memanggang mereka berdua. Mereka pun akhirnya tewas di bunker itu. Jikapun mereka tidak tewas karena panas, maka besar kemungkinan mereka tetap akan tidak selamat, karena mereka akan kehabisan oksigen. Pintu yang harusnya menjadi jalan keluar itu pun sudah tertimbun, dan bahkan lahar yang terkumpul dalam celah-celahnya sudah mengeras. Berita mengenai terjebaknya 2 relawan itu kemudian disadari oleh tim yang lain. Namun ketika mereka akan melakukan evakuasi, sepertinya letusan di gunung itu masih belum stabil. Dikhawatirkan akan ada awan panas susulan, sehingga mereka pun memutuskan untuk menunda sampai keesokan harinya, yaitu hari Jumat. Dan benar saja, di hari Kamis sore, yaitu sekitar jam 5, wadus gembel itu kembali terlihat keluar dari Gunung Merapi. Tim SAR dan sukarelawan cepat-cepat melarikan diri. Terlihat wadus gembel itu mengarah ke Kali Gendol, Kali Adem. Dan akhirnya di hari Jumat, mereka baru bisa melakukan evakuasi. Pada saat itu, mereka sebenarnya belum tahu pasti apakah 2 orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Mereka bahkan belum tahu yang terjebak hanya 2 orang atau bahkan mungkin lebih. Sesampainya di tempat tersebut, asap masih keluar dari tanah yang mereka pijak. Hawa panas pun masih terasa di tempat tersebut. Terlebih ketika mereka sudah berhasil masuk ke dalam,
Tim evakuasi perlu mengulur waktu agar udara bisa masuk dan kemudian suhu panas bisa turun. Mengutip dari situs geologi.co.id, ketika dibongkar, suhu tanah dan batu yang ada di area tersebut mencapai angka 80 sampai 120 derajat. Yang tentu saja jika bersentuhan langsung dengan kulit kosong, maka akan langsung melepuh. Jasad dari Warjono yang pertama kali mereka temukan, keadaannya sudah gosong dan juga melepuh di seluruh tubuh. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito untuk kemudian dilakukan otopsi. Dan setelah kembali dilakukan pencarian, barulah mereka menemukan jenazah dari Sudarwanto, atau yang kerap dipanggil dengan nama Keteng. Mereka berdua ternyata dalam posisi yang terpisah. Sudarwanto ditemukan dalam posisi yang meringkuk. Pasir dan batu yang menghantam pintu itu kemudian mengubur jasad dari Sudarwanto. Bahkan salah satu relawan mengatakan, ketika ia ditarik keluar, mohon maaf, tangan dari jenazah tersebut sempat terlepas dari tubuhnya. Dan saking panasnya area tersebut, setelah dilakukan evakuasi pun mereka masih menyiramkan air, yang tujuannya adalah untuk menurunkan suhunya. Jika kalian datang ke tempat tersebut saat ini, maka akan terlihat lahar yang telah mengeras di area sekitar. Bahkan ada lahar yang mengeras di tengah ruangan, yang kemungkinan lahar itu mengalir menembus atap dari bunker. Panas dari lahar yang mengalir begitu dahsyat hingga menghancurkan semua yang dilewatinya. Hal ini menunjukkan bahwa apapun upaya yang telah dilakukan, namun jika Tuhan berkehendak, tentunya kekuatan alam jauh lebih besar. Semoga amal ibadah dari korban diterima oleh Yang Maha Kuasa, serta mereka diberikan tempat yang mulia di sisinya. Bunker Kali Adem menjadi saksi ganasnya letusan Merapi. Di tahun 2010, gunung ini kembali meletus dan bahkan menewaskan lebih dari 300 orang, termasuk juru kunci dari gunung itu. Dan kemudian masih kembali erupsi di tahun 2018. Dan mungkin di tahun mendatang masih kembali akan terjadi. Semoga saja kita bisa mengambil pelajaran sehingga bisa meminimalkan korban dari gunung ini. Bunker Kali Adem juga sebenarnya banyak menyimpan kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Namun admin tidak membahasnya dalam video kali ini. Dan di balik kisah mengerikan yang ada di Bunker Kali Adem, tempat ini sebenarnya sangat sejuk dan asri. Sehingga tidak mengherankan jika tempat ini menjadi salah satu objek wisata. Kalian yang berkunjung ke Yogyakarta, tidak ada salahnya untuk mengunjungi bunker ini. Dan mungkin ini saja kisah yang bisa admin ceritakan. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Dan silakan saja kalian tuangkan koreksi, pendapat ataupun pengalaman kalian dalam kolom komentar di bawah. Silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Silakan juga berlangganan dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari admin, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.